Sejak dirujuk menjadi rumah singgah karantina, Geria Ana Batik di Kabupaten Tangerang telah merawat ratusan pasien ODP, OTG, dan PDP tanpa penyakit bawaan. Dengan daya tampung 100 orang, rumah singgah ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan sistem daur ulang limbah mandiri. Rumah singgah karantina Geria Ana Batik di Kabupaten Tangerang pada tanggal 20 April 2020 dirujuk menjadi rumah singgah bagi pasien COVID-19. Hingga bulan Mei 2020, rumah singgah ini merawat pasien ODP, OTG, dan PDP tanpa penyakit penyerta. Selama masa karantina, para pasien dipandu dan disemangati oleh sukarelawan. Setiap pagi, mereka menjalani senam rutin yang berada di lapangan gedung Geria Ana Batik, Kabupaten Tangerang. Olahraga pagi merupakan momen paling ditunggu untuk menikmati matahari pagi, sekaligus saling memberikan dukungan dan semangat kepada sesama pasien maupun sukarelawan. Ya, seperti apa kegiatan dan bagaimana latar belakang rumah singgah karantina Geria Ana Batik ini? Saat ini kita sudah tersambung dengan saluran via Skype dengan Dr. Panji Utomo selaku Ketua Tim 2 dan para medis dari rumah singgah karantina Geria Ana Batik. Selamat pagi, Dokter Panji. Selamat pagi, Mbak. Ya, dokter, ini kan aku tadi lihat nih di depan gitu ya, ada relawan, ada tim medis yang memberikan semangat kepada para pasien. Nah, ini sebenarnya kenapa harus setiap pagi ada rutinitas olahraga seperti itu? Ya baik, di sini ada kegiatan rutin kita memang yang wajib dilakukan oleh para pasien dan juga petugas medis dan para medis itu yaitu senam pagi. Jadi senam pagi merupakan rangkaian bagaimana salah satu proses untuk meningkatkan imunitas tubuh bagi kita semua. Karena salah satunya adalah COVID ini memang hari ini kan kita melihat belum ada obat dan vaksinnya. Yang bisa membunuh virus itu sendiri adalah kan imunitas kita. Maka untuk meningkatkan imunitas kita, satunya selain dari makanan adalah selain dari bagaimana kita mengelola pikiran kita, tapi olahraga menjadikan salah satu sumber kekuatan untuk bisa meningkatkan kapasitas imunitas bagi semua yang berada di sini. Itu, Mbak. Oke. Untuk kegiatan aktivitas olahraga pagi sendiri ini memang ada instrukturnya khusus kah dengan gerak-gerakan khusus atau bebas saja gitu? Gerakannya bebas, yang penting mereka hanya bergerak dan berkeringat. Ya, di sini kita awalnya kita selalu mencari gerakan-gerakan memang yang sesuai dengan pasien. Karena kita hubungan dengan pasien kan dengan menggunakan media WhatsApp, kita tanyakan kepada mereka, ternyata memang yang cocok adalah gerakan-gerakan memang yang tidak terlalu ekstrim. Kita menggunakan gerakan seperti SKJ 8 ya. Senam, itu kita gunakan. Terus ada lagi gerakan-gerakan yang lain. Berarti kita variatif, kita di sini memiliki bentuk gerakan itu sampai 5 bentuk gerakan yang kita variasi setiap minggunya, dan itu memang sudah ada instruktur dari kita yang sudah ditunjuk oleh pihak dari dinas. Iya, Dokter Panji, ini mungkin bisa dijelaskan apa bedanya yang di Wisma Atlet dengan yang di tempat karantina ini? Statusnya mungkin banyak orang yang belum mengerti. Ya, bedanya kalau di Wisma Atlet itu kan dia rumah bukan rumah singgah, ya, tapi dia rumah darurat. Kalau di kita ini rumah singgah karantina, bedanya adalah kalau rumah singgah karantina ini adalah sebuah tempat yang diperuntukkan bagi pasien-pasien kita yang sifatnya mandiri. Tetapi sini tidak dibatasi yang terkonfirmasi terpapar atau tidak. Yang terpenting adalah pasien ini usianya dari 15 sampai 60 tahun, yang mereka memang bisa mandiri di sini. Bisa mandiri itu tidak yang kita tidak kita dorong dengan kursi roda gitu, tidak. Baik. Ya. Ini untuk mereka yang Dokter Panji, untuk mereka yang sekarang sedang menjalani isolasi atau karantina di rumah singgah ini, mereka ini rujukan dari puskesmas kah atau mereka datang sendiri dan mendaftarkan diri bahwa saya status ODP atau PDP sehingga harus menjalani karantina begitu? Ya, kalau di sini prosedurnya adalah memang harus melalui puskesmas setempat. Jadi kalau pasien datang langsung ke sini kita tidak terima. Jadi mereka harus mendaftar atau pemeriksaan di puskesmas, lalu setelah dapat hasil dengan anamnesa dan diagnosis, misalnya
rapidnya positif, maka dilanjutkan ke rumah sakit umum, diantar ke rumah sakit umum oleh pihak puskesmas tersebut. Nah, di rumah sakit umum itu nanti dia akan diperiksa lanjutan, yaitu periksa darah, swab, dan atau ronsen. Yang memang nanti ketika sudah keluar hasil, dia dibawa ke tempat kita. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa datang ujuk-ujuk ke tempat kita, nggak bisa. Jadi memang ada prosedurnya. Iya. Lalu Dokter Panji, saat ini ada berapa pasien yang dirawat di sana atau di karantina di sana, dan apakah sudah banyak yang akhirnya dipulangkan kembali ke rumah keluarganya? Ya, di sini total hari ini pasien kita sudah 166 pasien, yang sudah kita pulangkan 131 pasien per hari ini. Jadi ini sebuah bentuk menunjukkan bahwa memang pelayanan kita di RSK ini cukup baik ya. Dengan waktu awal kita bulan April saja kita memulangkan hingga sampai sekitar 70 pasien dalam 1 bulan itu. Tapi karena pasien terus datang, memang grafiknya waktu di bulan pertama itu memang cukup tinggi, itu tajam dia ke atas. Tapi sekarang sudah mulai mengalami penurunan. Baik, sebetulnya ada pilihan untuk melakukan isolasi mandiri atau karantina di rumah begitu. Kenapa akhirnya mereka justru malah dirujuk ke rumah karantina? Adakah alasan khusus mungkin dari pemerintah setempat atau tim gugus tugas setempat? Ya, jadi memang permasalahannya adalah rumah singgah ini kan mengacu kepada konteks bahwa memang pemutusan rantai ini harus diputuskan. Dengan kalau kita melihat pada aturan-aturan pemerintah, misalkan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, terus peraturan pemerintah Nomor 21 2020 tentang PSBB, dan manifestasinya yaitu Permenkes ya Nomor 9 2020, memang yang terpenting adalah bagaimana penyebaran COVID ini bisa dikendalikan dengan bentuk seperti adanya sebuah rumah isolasi. Dan kegunaannya, kemanfaatan rumah isolasi ini, karantina ini adalah pasien yang memang sebagai contoh memiliki perekonomian yang kurang mampu, tidak mampu, di mana dalam satu rumah misalkan ada 5 orang, ya rumahnya misalkan dalam bentuk rumah petakan. Nah, dalam konteksnya adalah ketika ada salah satu yang sudah terkonfirmasi, maka ini sangat-sangat berbahaya untuk yang lain. Maka kita bantu di sini, kita ajak dengan dari puskesmas setempat untuk bisa bagaimana dia diarahkan, terus dia mau dengan secara sukarela dan senang hati dibawa ke rumah singgah kita, gitu loh. Jadi sebenarnya membantu sekali. Iya. Karena tadi kondisi setiap PDP ataupun ODP itu berbeda gitu fasilitas di rumahnya, sehingga disediakanlah fasilitas seperti ini begitu. Iya. Lalu bagaimana dengan fasilitas? Tadi kan katanya diajak untuk berolahraga. Nah, tadi juga bagaimana dengan ruang tidur? Apakah juga diberikan makan? Nah, ini yang belum diceritakan nih, Dokter Panji. Di rumah singgah ini luar biasa ya dengan fasilitasnya, karena fasilitas di sini kamarnya saja kita selevel dengan hotel bintang 4. Wow. Iya, jadi di sini seperti itu fasilitas untuk kamarnya aja. Yang kedua, fasilitas tambahannya adalah ada TV kabel, terus kita ada WiFi, terus di sini juga ada CCTV yang 24 jam kita terus operasikan. Lalu di sini ada kalau kamar mandi semua setara dengan hotel bintang 4. Dan juga untuk makanan juga setara dengan karena kita menggunakan levelnya ini, karena Wisma ini seperti level hotel bintang 4, maka kita setarakan. Tetapi terpenting adalah kita jaga mutu kualitas dari makanan itu, karena kita tidak sembarangan memberikan kepada pasien makanannya. Baik, terima kasih Dokter Panji Utomo. Kita juga senang ya, pasien di sana pasti juga bahagia dan keluar pasti dengan semangat dan jiwa yang sehat. Terima kasih Dokter Panji. Pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang inovasi bilik swab tes karya Sivitas Universitas Indonesia. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.